Jadi mungkin buat kalian yang sempat ngikutin prediksi Bitcoin gua di beberapa video yang lalu, tepatnya di persis video yang lalu, di mana gua udah bilang, kira-kira nih, kita kan udah sideways, dan dalam beberapa hari kemudian ada potensi kita itu koreksi gitu. Jadi ada potensi kita itu kembali retest ke area level 40 lagi. Dan ternyata sejauh ini benar teman-teman, kayak baru aja sehari, tetapi kita lihat udah terjadi penurunan. Nah, di sini gue bakalan review sedikit apa yang gue bilang teman yang sebenarnya turns out to be right gitu ya. Mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kita. Sampai saat ini memang masih sideways. Dan untuk arahnya berikutnya kemana sih teman-teman ya? Nah, ini kita ada beberapa key teman-teman. Yang pertama, misalkan kita ubah ke time frame 1 hari. Biasanya ada doji hijau tipis seperti ini gitu ya. Biasanya kecenderungannya next candle-nya itu biasanya merah gitu. Kalau misalkan ada tipis-tipis hijau seperti ini, biasanya kemungkinan sih belum bakalan pump gitu ya. Biasanya dia cenderung ke merah gitu. Jadi bisa aja gitu di tanggal 17 kita closing candle harian di candle merah seperti. Nah, jadi di sana gue udah bilang ya, biasanya kecenderungan itu masih belum pump dikarenakan ada doji tipis seperti ini teman-teman ya. Jadi dua doji candle hijau tipis seperti ini biasanya menunjukkan kepada kita bahwa kira-kira bakalan terjadi kemungkinan koreksi gitu. Ini hijaunya nggak kuat ngangkat gitu ya, nggak ada potensi reversal gitu. Gue lihat dari candle sebelumnya. Ya memang ini kecenderungannya hanyalah 70% gitu. Cuman ya ternyata 70%-nya ini keluar gitu ya. Ternyata kita memang lebih mengalami koreksi dibandingkan lanjut pump kembali. Nah, kalau misalkan kalian emang sempat ikutin signal gua waktu itu di level Bitcoin mungkin masih berada di level 43.000 ya atau level 42.700, saat ini sudah running profit sekitar 2-3% ya. Bagi yang ikut di angka 43 mungkin udah 3%, tergantung leverage atau posisi yang kalian ambil ya. Jadi profitnya mungkin bisa mencapai 20-30% untuk leverage 10, udah sampai 200-300% buat yang leverage 100. Dan sejauh ini menurut gue ya take profit teman, jangan lupa kalian take profit gitu ya, jangan sampai kita ini untuk mencegah dia itu ibaratnya berbalik arah kita nggak dapat apa-apa gitu. Jadi jangan lupa untuk kita take profit setiap kali kita mendapatkan profit. Saat ini memang kecenderungannya juga masih overall masih kayaknya bakalan retest kembali gitu ya di area level 40 sekian gitu, baru nanti kita bakalan penentuan nih apakah apa bisa berhasil double bottom gitu ya. Lalu kita continue trend higher gitu ya. Jadi ada kemungkinan kita retest trend line yang selama 2 tahun ini kita selalu testing gitu ya. Terakhir testing di tahun 2021, kita kembali testing sebanyak 1-2 kali di sini ya, di tanggal 20 Juli dan di tanggal 22 Juni. Tetapi kita hold, kita balik mantul lagi. Nah, ini menurut gue penentuan nih ya. Ini bisa aja kita testing sekali lagi line ini di level 40.000 pas, level psikologis. Dan kita akan lihat teman ya, apakah kita bisa ngehold dan kita akan balik pump melewati level 44, potensial ke level 4647 untuk menunjukkan reversal ya, seenggaknya konfirmasi sedikit reversal, pasti semua probabilitas ini hanyalah 70%. Jadi even kalau misalnya kita udah balik ke level 46 atau 47 itu ya masih tetap 70% kalau menurut gue ya, karena memang nggak ada yang 100% pasti gitu ya. Jadi ya potensinya seenggaknya lebih besar aja gitu ya, untuk dia itu seenggaknya berbalik arah gitu. Bukan berarti kalau udah menyentuh level 46 udah pasti balik uptrend lagi menuju level 1-2 miliar di tahun ini. Bukan berarti seperti itu. Sekali lagi di sini kita semuanya bermain dengan probabilitas, teman. Dan memang kalau misalkan memang secara short term masih bisa di short, ya sebenarnya gua saranin sih kemarin di level 43 gitu ya. Kalau saat ini mungkin lebih gimana ya, lebih ke watching aja gitu menurut gue, bukan lebih ke buka posisi gitu. Buka posisi menurut gue terbaik di level 43 kemarin. Saat ini arahnya kayak agak tentatif, bisa di short boleh, agak riskan dikit ya. Pastinya lebih riskan dibandingkan ketika kita sempat short kemarin. Tapi kalau misalkan kalian pengen open gitu ya, mungkin let's say masih percaya harganya bakalan ke level 40 lagi, pastinya kalian juga harus riset sendiri ya. Menurut kalian kayak gimana gitu ya, teknikal dari kalian kayak gimana. Ini kan hanya menurut pendapat pribadi gue. Kalau misalkan kalian pengen buka short ya mungkin kalian bisa coba di Bingbond. Ada kompetisi gue teman-teman ya, kalian bisa pakai link referral gue di deskripsi di bawah. Kalian akan otomatis masuk ke dalam kompetisi trading. Jadi ini kompetisinya akan berakhir di tanggal 21 Januari ya, jadi bentar banget. Habis itu nanti yang akan diambil tuh untuk khusus top 5 sendiri ini akan diberikan uang secara tunai teman-teman, secara USDT teman-teman ya. Jadi benar-benar tunai ini, nilainya ini mencapai ribuan US dollar jumlah hadiahnya. Setelah itu top 6 sampai 10 ini akan mendapatkan bonus trading teman-teman ya, senilai 500, 300, 200. Ya ini kalian bisa ikutin teman-teman ya. Ini semuanya gratis, kalian hanya tinggal daftar melalui link di deskripsi di bawah dan sebentar lagi kompetisinya juga udah bakalan berakhir.
Cuman ya menurut gue masih ada waktu sekitar 3 hari lagi sebelum sampai kompetisi berakhir teman-teman ya. Jadi giveaway USDT secara cuma-cuma aja buat kalian teman, khusus link referral gue di sini. Jadi ya untuk lanjutnya gimana sih nih ya buat Bitcoin, prediksi dalam beberapa hari ke depan. Seperti yang gue bilang, mungkin kita bisa aja retest trendline yang satu ini sehingga kita membentuk pola double bottom gitu ya. Dan dari sana baru penentuan gitu. Bukan berarti pola double bottom itu bahwa kita bakalan reversal gitu ya. Setelah kita menyentuh level 40, kita reversal balik level 47, yaitu pasti yang diharapkan oleh semua orang teman. Dan gue juga berharap Bitcoin naik, bukan Bitcoin malah turun. Cuman ya memang saat ini ya potensinya memang untuk kita itu kembali retest garis ini lagi nih. Garis secara turun-temurun kita selalu tes kembali teman-teman ya. Secara mingguan sejauh ini ya masih ada lama lah teman-teman ini ya. Jadi ya potensi secara mingguan juga memang masih ke arah turun gitu ya, dan potentially retest lagi teman-teman, seperti apa yang terjadi di sini ya. Retest sekali, ini retest 2 kali, ya bisa aja ini terjadi juga gitu. Ini retest sekali, minggu ini kita kembali retest lagi, baru nanti kita bakalan penentuan nih. Apakah kita bisa berhasil mantul seperti apa yang terjadi di tanggal ini ya, di sebelumnya ini di tanggal bulan-bulan Juli gitu tahun 2021, kita kembali mantul lagi, atau bahkan kita nggak kuat ngehold dan even kita balik lagi ke daerah support yang ada di level 30.000. Karena memang dengan breakdown di bawah level 40 ini 3938 udah nggak ada lagi gitu ya, supportnya itu hanya mendekati 30.000 seperti apa yang gue bilang sejauh ini selama berbulan-bulan ini. Salah satu alasan kenapa menurut gue ini belum potentially pump atau reversal juga buat Bitcoin gitu, karena masih belum ada volume sell off yang cukup kuat teman-teman ya. Jadi ini kalian lihat ini sebenarnya masih kecil-kecil aja gitu, kayak ibaratnya tuh dicicil gitu ya. Bukan volume sell off yang cukup kuat, contohnya seperti ini yang ada terjadi pada beberapa hari yang lalu ya, di tanggal 10 Januari ini volume sell off-nya cukup kuat gitu ya. Setelah itu terjadi pantulan gitu ya. Jadi gue pengen ngelihat satu volume sell off yang cukup kuat gitu. Terus abis itu dia mantul, dia balik lagi ke atas gitu ya. Nah itu mungkin bisa mengkonfirmasi pembalikan arah seenggaknya untuk jangka pendek buat Bitcoin. Bukan untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjang pastinya sekali lagi gue pengen Bitcoin tuh balik ke level 47.000 gitu. At least di level 46,5 atau 47 untuk mengkonfirmasi lebih ke jangka panjang ya. Tapi ya untuk jangka pendek sih gue lihat sih sejauh ini masih kayak ibaratnya dicicil aja gitu ya. Even ini aja teman-teman, sebelum dia mantul aja nih, kalian perhatikan ya, sebelum dia dump parah dan dia mantul, ini terjadi satu volume sell off dalam grafik time frame 4 jam. Ini cukup gede, sekali sell off minus 20% buat Bitcoin sebelum dia mantul. Nah di sini at least gue pengen ngelihat candle seperti itu terjadi gitu, bukan candle sesedikit ini sell off-nya gitu ya. Gue pengen ngelihat satu explosive movement ke bawah, tapi dia kembali mantul lagi ke atas untuk mengkonfirmasi pattern double bottom ini. Tetapi ya itu juga kita harus lihat dulu gitu ya, apakah kita bisa ngehold line ini atau enggak nanti. Jadi itu aja teman-teman menurut pendapat gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah.